Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem dispersi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hakim dari kelas Matematika 2B. Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita mulai. Pengertian dan contoh. 1. Larutan sejati merupakan sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel-partikel medium pendispersinya tidak lagi dapat dibedakan. Misalnya, gula dengan air, garam dengan air, dan udara bersih. Yang kedua yaitu koloid. Merupakan sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi dalam fase lainnya, yang disebut medium pendispersi. Misalnya, gelatin, kanji, dan getah. Yang ketiga yaitu suspensi. Merupakan sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel dispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Misalnya, air kapur, campuran air, dan pasir. Lanjut, sifat-sifatnya yaitu pembeda ada larutan sejati, koloid, dan suspensi. Yang pertama yaitu larutan sejati dalam sistem pendispersi, homogen, koloidnya yaitu heterogen, dan suspensinya yaitu heterogen. Ukurannya kurang lebih atau sama dengan 1 nanometer, yang koloid antara 1 sampai 100 nanometer, dan yang suspensi lebih besar atau sama dengan 100 nanometer. Penampilan fisis dari larutan sejati yaitu jernih, dari koloid keruh ke jernih, yang suspensi keruh. Yang penyaringan lolos saringan dan membran. Yang koloid lolos saringan, tidak lolos membran. Yang suspensi tidak lolos saringan dan membran. Keadaan campuran bila didiamkan. Larutan sejati satu fase, yang koloid mengalami dua fase, yang suspensi sama dengan koloid yaitu dua fase. Komponen penyusun koloid. Fase terdispersi bersifat diskontinu. Yang kedua yaitu medium dispersi bersifat kontinu. Jenis-jenis koloid dan contoh. Yang pertama yaitu Sol. Merupakan sistem koloid yang mana fase terdispersinya terdiri dari fase zat padat. Yang kedua yaitu emulsi, yang merupakan sistem koloid yang mana fase terdispersinya terdiri dari fase zat cair. Yang ketiga yaitu buih, merupakan sistem koloid yang mana fase terdispersinya terdiri dari fase zat gas. Yang Sol itu gambarnya cat, dan yang emulsi itu gambarnya adalah susu, yang buih adalah gelembung buih. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Yang kedua yaitu gerak Brown. Yang ketiga dialisis. Yang keempat koagulasi. Yang kelima absorpsi. Yang keenam elektroforesis. Dan yang ketujuh koloid pelindung. Efek Tyndall. Proses penghamburan cahaya pada partikel koloid. Misalnya, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang kedua, gerak Brown, gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Misalnya, susu. Yang ketiga, dialisis, cara mengurangi ion-ion pengganggu dalam koloid menggunakan selaput semi-permeable. Misalnya, cuci darah. Lanjut, yang keempat, sifat koloid yaitu koagulasi. Peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Misalnya, proses penjernihan air dengan tawas. Yang kelima yaitu absorpsi. Pengertiannya, proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Misalnya, pemutihan gula tebu. Yang keenam yaitu elektroforesis. Pengertiannya,
Pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Misalnya, cerobong pabrik yang dipasangi lempeng logam yang bermuatan listrik. Yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid yang dapat menstabilkan koloid lain. Misalnya, zat dan tinta dapat bertahan dengan lama karena menggunakan koloid pelindung, yaitu minyak silikon. Oke, begitu penjelasan sistem dispersi oleh saya sendiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.